Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena ada gangguan teknis di peralatan kami sehingga rilis indeks pembangunan manusia pada hari ini mengalami jeda waktu. Kami akan sampaikan beberapa hal terkait perkembangan indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 ini. Sebelum saya ketengahkan perkembangan terbaru mengenai indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara, ada beberapa catatan yang perlu kembali kami sampaikan. Yang pertama, bahwa indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang dibentuk berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan kesehatan dengan indikatornya adalah umur harapan hidup. Kemudian dimensi pengetahuan dengan indikatornya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya ada dimensi standar hidup layak dengan indikatornya adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Karena ini indikator komposit, maka tidak hanya satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya IPM, melainkan banyak faktor, bahkan untuk masing-masing dimensinya. Selanjutnya adalah capaian IPM saat ini bukan hasil upaya sesaat saja, melainkan hasil upaya pembangunan sebelumnya. Oleh karenanya, sebuah program yang ditunjukkan untuk mengintervensi IPM harus dijalankan secara kontinu atau terus-menerus supaya memberikan hasil yang optimal. Beberapa program pemerintah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara telah banyak dilakukan, di antaranya adalah program wajib belajar 16 tahun. Salah satu dari 10 prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun. Kemudian ada gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS yang mendorong perubahan pola hidup masyarakat yang semakin modern ke arah yang lebih sehat. Selanjutnya ada program percepatan penurunan stunting pada balita, di mana Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan penurunan prevalensi stunting terbesar ketiga pada tahun 2022. Kaltara mampu menurunkan angka prevalensi stunting hingga 5,4%. Selanjutnya ada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Kemudian ada juga program kader pembangunan manusia yang merupakan masyarakat terpilih untuk ikut serta berperan dalam pembangunan manusia di desa. Dari slide ini terlihat beberapa indikator yang terkait mengalami peningkatan seperti angka melek huruf, penduduk umur 15 sampai 59 tahun terus mengalami peningkatan menjadi 96,67. Kemudian persentase perempuan pernah kawin berumur 10 tahun, berumur 15 sampai 49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dan ditolong tenaga kesehatan juga terus mengalami peningkatan, ya, di mana pada tahun 2022 angkanya sudah mencapai 98,82%.
Catatan berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah dalam penghitungan IPM tahun 2023 BPS melakukan updating untuk sumber data khususnya untuk penghitungan umur harapan hidup. Mengingat saat ini telah tersedia parameter kependudukan terbaru dari hasil survei sensus penduduk 2020 long form. Sehingga dengan adanya penggunaan data terbaru ini diharapkan kualitas terkait IPM kita terus meningkat. Kemudian untuk pemaknaan IPM, ya, karena ini merupakan indikator jangka panjang, perlu kehati-hatian dalam memaknainya. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat yang pertama dari status IPM-nya, di mana status IPM sangat tinggi itu dicapai manakala nilai IPM-nya sama dengan atau lebih dari 80, kemudian untuk status tinggi itu nilai IPM berada di angka 70 sampai 80, sedang selanjutnya kategori sedang, ya, status IPM sedang itu ada di kategori antara 60 sampai 70 dan rendah di bawah 60. Kemudian hal yang bisa dilihat juga untuk melihat kemajuan pembangunan manusia itu bisa dilihat dari kecepatan IPM-nya atau pertumbuhannya. Dengan melihat pertumbuhan IPM dari waktu ke waktu, kita akan melihat bagaimana daerah tersebut meningkat dari sisi pembangunan sumber daya manusianya. Selanjutnya mari kita bahas perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebesar 72,88 poin atau masuk dalam status tinggi. Nilai ini meningkat sebesar 0,67 poin dibanding tahun sebelumnya atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,93%. Secara rata-rata pertumbuhan IPM Kalimantan Utara cukup tinggi, yaitu di angka 0,88%, sehingga pertumbuhan pada tahun 2023 ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan untuk masing-masing dimensinya, di mana dimensi umur harapan hidup saat ini mencapai 73,54 tahun, rata-rata lama sekolah telah mencapai 9,34 tahun, harapan lama sekolah telah mencapai 13,20 tahun, kemudian pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan itu sebesar 9,7 juta. Lebih detail lagi, mari kita lihat perkembangan per dimensinya. Untuk dimensi umur harapan hidup, pada tahun 2023 umur harapan hidup Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 73,54 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,03 tahun atau tumbuh sebesar 0,04% dibanding tahun 2022. Namun angka ini juga lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang sebesar 0,06%. Selanjutnya, dimensi pengetahuan yang diukur melalui dua indikator, yaitu harapan lama sekolah pada tahun 2023 telah mencapai 13,2 tahun. Angka ini meningkat 0,14 tahun atau tumbuh sebesar 1,07%
dibanding tahun 2022. Pertumbuhan atau peningkatan harapan lama sekolah ini lebih cepat ya, di tahun 2023 ini lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan antara tahun 2020 sampai tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,5%. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 mencapai 9,34 tahun atau meningkat 0,07 tahun atau tumbuh sebesar 0,76% dibanding tahun 2022. Namun angka ini juga melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020 sampai tahun 2022 yang berada di angka 1,5%. Selanjutnya adalah dimensi pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan, di mana pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan penduduk Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebesar 9.734.000, meningkat Rp384.000 atau tumbuh 4,11% dibanding tahun 2022. Pertumbuhan pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan antara tahun 2020 sampai tahun 2022. Demikian perkembangan terkini Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Utara tahun 2023. Sebagai penutup, sedikit saya resumekan poin-poinnya. Yang pertama, mulai tahun 2023, BPS melakukan updating sumber data umur harapan hidup hasil SP 2010 dengan hasil long form SP 2020 yang lebih terkini dan berdasarkan jumlah sampel yang lebih besar. Selanjutnya untuk IPM, Kalimantan Utara tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. IPM tahun 2023 mencapai 72,88 poin atau tumbuh 0,93% dibanding tahun 2022. Pertumbuhan IPM tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan rata-rata tahun 2020 sampai tahun 2022. Peningkatan IPM didukung oleh meningkatnya seluruh dimensi pembentuknya. Demikian rilis kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk paparan dan BRS dapat di-download pada website BPS Provinsi Kalimantan Utara, yaitu kaltara.bps.go.id. Bapak Ibu juga dapat berkomunikasi langsung dengan penanggung jawab dari kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.